Assalamualaikum. Teman-teman, lihat. Aku punya wadah berisi potongan kertas berwarna merah muda. Kelihatannya di dalam ini ada beberapa objek. Aku mau memisahkan objek-objeknya ke dalam wadah makhluk hidup dan wadah benda mati. Makhluk hidup itu misalnya hewan, tumbuhan seperti pohon dan bunga, dan manusia seperti aku dan kamu. Makhluk hidup bisa bernafas, bisa bertumbuh tinggi, perlu makan, dan bisa punya anak atau berkembang biak. Apakah kamu tahu makhluk hidup itu berasal dari mana ya? Makhluk hidup adalah ciptaan Allah Al-Khaliq. Manusia seperti aku tidak bisa membuat makhluk hidup. Manusia hanya bisa membuat benda mati, seperti sepatu, baju, buku, atau rumah. Nah, sekarang yuk kita coba kelompokkan objeknya ke dalam dua wadah ini. Lihat, aku mendapatkan monyet. Apakah monyet makhluk hidup atau benda mati? Apakah monyet bisa punya anak? Ya, monyet adalah makhluk hidup. Kita letakkan di sini ya. Selanjutnya ada apa? Kalau ini terlihat seperti batu. Batu itu makhluk hidup atau benda mati? Apakah batu perlu makan? Tidak. Kalau begitu, batu adalah benda mati. Kita letakkan di sini. Aku dapat sesuatu. Wah, ini kelihatannya seperti semut. Semut kira-kira perlu makan tidak? Perlu. Apakah semut bisa bernafas? Ya, kalau begitu semut adalah makhluk hidup. Kalau ini apa namanya? Ini adalah gembok. Gembok bisa tumbuh tinggi tidak? Tidak. Kalau begitu, gembok adalah benda mati. Lihat, aku dapat jepit rambut. Kira-kira jepit rambut itu makhluk hidup atau benda mati? Bukan makhluk hidup ya. Jepit rambut adalah benda mati. Masih ada lagi nih. Lihat, ada ikan. Apakah ikan bisa bernafas? Ya, ikan bernafas melalui insang. Ikan adalah makhluk hidup. Lihat langit cerah dan biru, laut dan ombak yang menderu. Semua adalah ciptaan Allah. Ucap Masya Allah. Bulan, bintang
Semua adalah ciptaan Allah. Ucap Masya Allah. Lihat jauh ke dalam hutan, tempat hidup hewan tumbuhan. Semua adalah ciptaan Allah. Ucap Masya Allah. Lihat semua di sekitar kita, alam semesta seisinya. Semua adalah ciptaan Allah. Ucap Masya Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Ucap apa? Masya Allah. Teman-teman, setiap makhluk hidup ciptaan Allah bisa bertumbuh. Misalnya, kamu yang masih kecil, lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar, seperti kakak-kakak. Contoh lainnya, kita bisa lihat dari biji-biji ini. Ini namanya biji kacang hijau. Aku akan mencoba menanam biji-biji kacang hijau. Apakah kamu mau melihatnya? Di sini aku sudah menyiapkan wadah. Lalu aku akan meletakkan kapas di dasarnya. Berikutnya, ayo kita sebar biji kacang hijaunya. Setelah itu, kita beri air agar kapasnya basah dan kacang hijaunya bisa tumbuh. Sekarang saatnya kita tunggu. Setelah beberapa hari, kacang hijaunya tumbuh menjadi kecambah. Kamu tahu tidak? Ada kecambah yang bisa kita makan loh. Namanya toge. Apakah kamu pernah makan toge? Rasanya enak ya? Masya Allah, Allah membuat kacang hijau tumbuh menjadi toge agar bisa kita makan. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi, kalau kamu butuh sesuatu, berdoa dan meminta kepada Allah ya. Lihat, di sini aku sudah mengajak ikan peliharaanku. Namanya Kiko. Halo Kiko. Kiko adalah seekor ikan mas koki. Cantik ya? Seperti hewan lainnya, Kiko adalah makhluk ciptaan Allah. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Kalau kita memelihara hewan, kita bertanggung jawab untuk merawatnya, memberinya makan, membersihkan tempat tinggalnya, dan mengajaknya bermain. Allah sudah menciptakan Kiko dengan sebaik mungkin. Maka aku juga harus merawatnya. Sekarang aku mau memberi Kiko makan. Apakah kamu mau melihatnya? Sama seperti aku dan kamu, Kiko adalah makhluk hidup yang perlu makan agar kuat dan bisa bertahan hidup. Biasanya Kiko makan 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore hari. Makannya tidak banyak, cukup ambil 1 ujung sendok saja. Nah, lihat! Kiko makannya bersemangat. Sekarang Kiko sudah kenyang deh. Semoga Kiko selalu sehat ya.
Tahukah kamu, salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak sendiri. Seperti Kiko yang bisa berenang sendiri. Allah memberikan kita kemampuan untuk bergerak agar kita bisa mencari makan, minum, belajar, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Dengan bergerak, kita juga bisa berolahraga supaya kita sehat. Berjoget, 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 berhenti. Berjoget, 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 berhenti. Berjoget, 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 berhenti. Berjoget, berjoget, berjoget. Berjoget, 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 berhenti. Berjoget, 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 berhenti. Berjoget, 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 berhenti. Sahabat ulat. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak bernama Nina. Nina senang sekali bermain di pekarangan dan menikmati pemandangan. Nina bertemu dengan seekor ulat kecil yang lucu. Halo, aku Nina. Siapa namamu? Sapa Nina sambil tersenyum. Ulat itu menjawab, aku Uli. Senang bertemu denganmu. Mereka pun menjadi sahabat. Setiap sore, Nina bermain dengan Uli di taman. Mereka bermain petak umpet dan berguling-guling di rumput. Suatu hari, Nina tidak melihat Uli di taman. Kemana ya Uli? Pikir Nina dengan cemas. Ia tidak tahu bahwa Uli sedang bersembunyi di suatu tempat. Hari-hari berlalu, Nina masih mencari Uli. Tiba-tiba, Nina melihat sesuatu yang indah terbang di taman. Wah, ada kupu-kupu, seru Nina. Kupu-kupu itu mendekat. Hai Nina, aku Uli. Kamu masih ingat tidak? Ulat kecil yang bermain denganmu setiap hari. Benarkah? Kamu berubah jadi kupu-kupu? Nina terkejut. Iya, aku masuk ke dalam kepompong dan beristirahat di sana. Setelah beberapa hari, aku keluar sebagai kupu-kupu, jelas Uli. Oh, pantas saja aku cari-cari, kamu tidak ada. Kalau begitu, ayo kita bermain lagi, kata Nina gembira. Mereka pun kembali bermain bersama di taman.
Nina senang sekali karena bisa bertemu sahabatnya lagi. Wah, Masya Allah, ternyata makhluk hidup ciptaan Allah bisa berubah bentuk setelah dewasa. Ulat berubah menjadi kupu-kupu agar bisa bertelur dan mengeluarkan ulat-ulat kecil yang baru. Namanya berkembang biak. Dengan begitu, ulat dan kupu-kupu bisa terus ada di sekitar kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai bermain bersama hari ini. Ayo kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye semua, sampai berjumpa. Terima kasih sudah bermain bersama. Wassalamualaikum. Halo Ayah Ibu, kami di Minivilla bercita-cita memberikan inspirasi untuk stimulasi anak usia dini yang berkualitas dan dirancang oleh ahlinya bagi seluruh keluarga Indonesia. Dukung kami ya dengan menonton, subscribe, dan share jika Ayah Ibu merasa tontonan ini bermanfaat. Terima kasih.